Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan mereview dan memberikan solusi bagi teman-teman yang masih bingung karena telat bayar atau mau galbay di aplikasi pinjaman online Kredit Pintar. Jadi sebelum melajak ke solusi, apa sih itu aplikasi pinjaman online Kredit Pintar? Jadi di Play Store itu udah terdaftar ya aplikasi Kredit Pintar itu ya. Dan kalau dilihat dari Google Play Store-nya, aplikasi Kredit Pintar ini udah berizin OJK ya, dan sudah di-download sebanyak 10 juta downloadan. Dengan jadi untuk halaman awal Kredit Pintar itu seperti ini ya. Ini akun saya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung mau bayar tapi nggak ada uang, mau nggak bayar tapi takut ya. Di sini kalau dilihat dari websitenya terus izinnya sih Kredit Pintar ini udah berizin OJK. Jadi bagi teman-teman pasti akan didatengin DC yang pertama. Oh, ada yang tanya biasanya kan, emang Kredit Pintar ini ada DC-nya? Menurut pengalaman saya ya, kalau Kredit Pintar itu saya kan pernah nunggak juga ini selama berapa bulan ya. uh, saya liatin dulu bagi teman-teman biar pengalaman pribadi, tapi tiap-tiap kota itu berbeda-beda. Kalau saya sih kebetulan di daerah Malang, dan itu dulu saya telat berapa bulan ya, jadi saya kasih solusi aja meskipun telat biar bunganya nggak besar gitu, bisa. Jadi dulu itu saya pernah meminjam ya di aplikasi Kredit Pintar ini sebesar 3 juta dan cairnya itu 2.900.000. Jadi dulu saya per bulan itu waktu pinjamnya Juni, 24 Juni. Tenonya 3 bulan dengan cicilan per bulan itu 1.100.000. Jadi per bulan saya ada bunga 100.000. Dulu utang bulan Juninya itu masih aman, saya bayar tepat waktu. Bulan keduanya tetap saya bayar. Untuk bulan Agustusnya karena saya ini habis di PHK karena pandemi, jadi saya telat bayar itu dulu sebesar 1.100.000. Terus saya bayar itu bulan berapa saya agak lupa, kayak kalau nggak salah sih saya bayarnya itu November Oktober. Saya telat itu bulan 8, jatuh tempo 24 Agustus, baru saya bayar itu tanggal 29 Oktober. Jadi di sini saya udah telat bayar berapa bulan? September, Oktober, 2 bulan, 60 harian lah. Tapi di sini saya cuma membayar 1.100.000 dari jumlah dendanya itu total 1.696.000. Nah, dulu itu saya didatengin DC. Jadi kalau bagi teman-teman yang udah telat bayar ya, sampai berapa bulan gitu, udah bengkak, jadi males untuk bayar, saran saya sih nunggu aja didatengin DC atau ditelepon untuk meminta diskon bunga biar ada potongan gitu. Kalau di sini kasus saya itu kan cicilannya 1.100.000, terus ada denda keterlambatan pembayaran 595, sama bunga pinjamannya 126.000. Jadi total itu 1.696.614 rupiah. Tetapi dulu saya meminta diskon ke DC-nya, dekolektornya yang datang ke rumah, itu dapat potongan
Rp685, jadi cuma membayar 1 juta aja, 1 juta 11.000, jadi hemat 685. Jadi teman-teman kalau mau bayar tapi bunganya udah besar banget, kalau saran saya sih nunggu didatengin debt kolektornya aja. Kalau yang datang ke rumah dulu itu cuma 1 orang ya, terus orangnya sopan baik. Yang penting kalau bayar di DJ-nya itu jangan langsung, jangan pas DJ-nya datang, tapi minta aja form kayak apa ya, form terus janji janji waktu. Nanti kita pembayaran lewat FA aja, virtual account. Jadi teman-teman mintanya kode FA-nya aja, dan pastikan teman-teman kode FA-nya itu ditransferkan kemana itu, ke rekening miliknya Kredit Pintar, jangan ke rekeningnya nama DJ-nya, nama siapa yang ada namanya manusia, nama orang gitu maksudnya. Karena banyak yang kena tipu gara-gara itu. Jadi teman-teman ya harus hati-hati juga kalau minta diskon. Kalau teman-teman berpikiran mending Galbe aja ya. Ya kalau Galbe sih ini kan Kredit Pintar udah diawasin OJK ya. Jadi pasti kalau Galba itu udah resikonya data kita itu udah hitam di OJK-nya, di PI-nya. Jadi mau kredit apa-apa, misal kredit rumah, kredit sepeda motor, itu pasti akan susah. Jadi kalau menurut saya juga kalau udah Galbay ya Galbay, tapi ya harus bayar juga sih, nanti kan udah kotor namanya kan. Kalau di BI itu bisa dibersihkan, kita udah bayar itu kan. Kalau aturannya setelah 90 hari nama kita udah bayar, nama kita pasti akan lagi sih, udah bersih lagi. Tapi ya agak susah. Tapi kan untuk pinjaman yang kayak itu yang ada jaminannya masih bisa. Tapi kembali lagi ya, untuk debt kolektornya itu setiap wilayah beda-beda. Tapi rata-rata setahu saya di grup Facebook juga sih 2 bulan, minimal 2 bulan itu pasti datang, 2 bulan sampai 3 bulan lah, 60 sampai 90 hari untuk debt kolektornya itu pasti datang ke alamat rumah. Terus untuk kalau teman-teman bingung kayak mau bayarnya ya, saran saya sih ya itu minta diskon. Kalau bayar semuanya sih ya, kalau dari ini ya lumayan besar juga, 685.000 kan. Kalau bisa minta diskon ya minta diskon aja, yang penting kita udah niat bayar juga udah beres. Kalau di sini kan saya udah bayar ya, udah lunas, tapi untuk melakukan pinjaman lagi itu selalu ditolak, dan limit saya itu turun dari 3.500.000 4 jutaan lah saya dapat limit segitu. Sekarang cuma turun 600.000 doang, dan udah berapa kali ini tuh selalu ditolak gitu. Dan teman-teman di Facebook juga itu juga ngalamin sih. Di sini juga di grup aksi Galbay pinjol legal juga gitu. Info dong ya, ini yang ada yang tanya nih, info dong yang udah gagal bayar di Kredit Pintar sama pelaku. Nah, ada yang komen juga DC dan backlist. Wah, ini mah udah pasti ada DC-nya dan backlist sih. Tapi kalau DC tiap wilayah sih aman, beda-beda. Kalau di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, terus ya di Pulau Jawa lah minimal itu pasti datang sih, pasti. Dan backlist udah pasti dong, kan udah diawasin OJK. Ini ada komen lagi nih, aku ada DC datang hampir 2 bulanan kan, hampir sama kayak saya, 2 bulan baru disampirin. Ada yang ini ada komen lagi, ada DC itu semua
pastilah. Terus ada yang komen lagi nih, ini bener kagak Seberdata Kredit Pintar? Kalau menurut saya sih untuk apa namanya Seberdata sih nggak mungkin kalau kredit pintar ya, soalnya udah diawasin OJK. Kalau untuk yang di kontak darurat pasti dihubungin. Ini mah cuma, kalau menurut saya ini cuma keretakan aja sih ini. Saya dulu aja waktu telat berapa hari, 1 minggu ya, itu langsung apa, banyak yang WA saya. Ada yang pura-pura jadi teman saya tuh, pura-pura, Bayu, siap, kamu punya utang, ini ada yang nagih, terus ada WA lagi, kamu ada hutang ya, ini ada WA di paman. Kan saya lihat tuh, ini dari WA-nya bukan mereka, bukan yang saya kenal, soalnya WA-nya itu dengan kata-kata yang baku gitu. Kalau di daerah saya kan WA itu kan pasti ada singkat-singkatan ya. Kalau itu mah enggak, udah kata bahasa Indonesia yang baku. Jadi ini mah bukan asli. Jadi debt collector DJ yang nyamar jadi ini, seolah-olah dia kenal saya gitu. Kalau sampai nyebar data sih, pengalaman saya nggak nggak nyampe, nggak nggak sampai sebar data ke temen, ke orang keluarga gitu, kecuali ke kopdar ya. Kopdar pasti. Kemarin juga teman saya yang jadikan kopdar itu ngomong kalau ada telepon dari ini kredit pintar, kalau ini mah, kalau menurut saya ngancem ini, apalagi sampai mau nyebarin foto KTP dan foto selfie, ini mah mungkin cuma ancaman aja. Kalau sampai benar kejadian, malah udah enak tuh, buktiin, screenshotin ke yang di ini namanya, yang disebarin, yang di luar kopdar, laporin ke OJK. Nah itu pasti kena. Dan kayaknya sih untuk aplikasi yang legal nggak akan berani sih untuk sebar data, apalagi ke selain kopdar. Soalnya juga ini sih, soalnya juga resiko buat mereka, apalagi cuma hutang 600 700, gak bakal lah ya. Jadi sekian lah. Jadi teman-teman yang mau, yang masih bingung, masih apa namanya, masih takut lah, kalau menurut saya, kalau namanya hutang ya dibayar, tapi kalau emang nggak ada ya udah, urusin perut, soal perut dulu, jangan takut, karena pinjaman ini hukumnya perdata ya, bukan pidana. Jadi teman-teman nggak bakal dipenjara, tapi ya minimal ada itikat baiknya aja untuk apa namanya, untuk membayarnya.